Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sudah memuji dan memuliakan Tuhan. Dan tiba pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, supaya firman yang akan kami dengarkan dapat kami pahami dan dapat kami lakukan, dan kami bertumbuh di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal yang ke-6. Kita baca Lukas pasal yang ke-6. Bawa Alkitab semua. Lukas pasal yang ke-6. Kita baca mulai dari ayat yang ke-46 sampai 49. Ya. Lukas pasal yang ke-6 ayat 46 sampai ayat yang ke-49. Saya bacakan untuk kita semua, Bapak Ibu bisa mendengarkannya. 2 macam dasar. Mengapa kamu berseru kepada aku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepada aku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan mengatakannya kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam, meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat goyah karena rumah itu kokoh dibangun. Akan tetapi barang siapa mendengarkan perkataanku tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumahnya di tanah tanpa dasar. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada teks ini kalau kita baca juga dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai ayat yang ke-27, di dalam teks itu juga dikatakan bahwa ketika seseorang membangun rumah ada 2 dasar. Pertama, dibangun di atas dasar batu. Yang kedua, di atas dasar pasir. Coba kita bayangkan kalau kita mendirikan rumah di atas batu. Ada lagunya itu kan? Si pintar dirikan rumah di batu. Ya, ada tahu ya? Si pintar dirikan rumah di batu, si bodoh dirikan rumah di pasir. Di atas pasir itu hujan turun. Nah gitu ya, seterusnya ya. Nah, jadi orang yang mendirikan rumahnya itu di atas batu, kalau datang badai di atas batu ya. Tadi ada 2 jenis mendirikan rumah. Pertama tadi di atas batu, yang kedua di atas pasir ya. Kalau di atas batu kokoh dia. Berarti datang pun banjir, datang pun badai, datang pun angin topan, dia akan tetap berdiri teguh. Karena apa? Dasarnya kuat ya. Sedangkan orang yang mendirikan di atas pasir, bagaimana? Kan pasir itu kan kalau datang banjir kan makin hari makin terkikis, bahkan berlarian begitu dibawa oleh banjir itu, dan pasti akan roboh. Nah, itu merupakan seumpama hidup kita yang mendirikan sebuah iman kepercayaan di dalam Yesus. Ya. Kalau kita mendirikan iman kita di atas dasar batu, itu artinya ketika kita ingin mendirikan iman kita di atas dasar Kristus, yang sungguh-sungguh mengenal Kristus, artinya sungguh-sungguh belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan dengan baik, kan itu kan kekuatan seorang Kristen. Daripada dibandingkan kalau dia katanya Kristen, tetapi nggak pernah ke gereja pun tidak. Iya kan? Tidak pernah ke gereja. Makanya ada istilah, ada 2 jenis kekristenan katanya. Pertama, Kristen KTP. Yang kedua, Kristen kapal selam.
Tahu ya Kristen KTP? Kalau Kristen KTP itu apa? Hanya KTP-nya yang Kristen, tapi hatinya nggak Kristen. Nah itu Kristen KTP. Banyak orang Kristen begitu kan? Artinya karena orang tua saya Kristen, aku pun Kristen. KTP ku Kristen. Apakah orang yang demikian diselamatkan oleh Tuhan? Tidak. Ya, Kristen KTP itu tidak bagaikan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Seperti yang sering saya katakan itu kan. Bagaimana kita bisa masuk surga dengan menggunakan Kristen KTP? Sedangkan kita pergi ke Malaysia pun KTP nggak berlaku, ya kan? KTP itu hanya berlaku di mana? Di Indonesia aja. Kalau kita pergi ke Malaysia itu udah pakai paspor kan? Artinya Kristen KTP itu jangankan ke surga, ke Malaysia aja pun KTP itu nggak berlaku. Bagaimana kita mengandalkan Kristen KTP itu? Ya, makanya banyak orang-orang Kristen karena saya lahir dari orang tua saya otomatis Kristen. Nah, tapi tanpa ada suatu percaya kepada Yesus secara pribadi. Nah, itu Kristen KTP. Cuma identitas aja KTP. Apakah orang yang demikian sungguh-sungguh Kristen? Tidak. Yang kedua, Kristen kapal selam. Tahu kapal selam ya? Kapal selam itu bagaimana itu? Kapal selam itu sekali-sekalinya dia muncul kan? Lihat pernah kapal selam ya? Jadi tiba-tiba nanti lama dia di laut tanpa dilihat orang begitu ya, di tengah laut gitu. Nah tiba-tiba nanti sampai ke pelabuhan baru pun di situ dia muncul gitu. Nah itu Kristen kapal selam. Artinya apa? Pas di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, November mulai muncul dikit-dikit dia. Desember baru karena Natal kan, hari pesta hari lain. Di situ baru dia muncul. Yang apalah, kalau orang Batak biasanya potong-potong daging pas mau hari apanya itu, tanggal 25-nya itu kan, kalau orang Batak begitu. Nah nanti sampai lagi Januari lagi menyelam lagi, Januari Februari menyelam lagi gitu ya. Nah baru nanti kembali lagi di apa di Desember lagi muncul lagi. Nah itu Kristen apa? Kristen kapal selam. Jadi ya pas di Desembernya aja yang dia apa muncul gitu ya. Nah, bagaimana dia bisa berdiri di atas dasar kekristenan yang teguh, sedangkan dia aja nggak pernah pergi ke gereja. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, itulah orang yang mendirikan di atas pasir. Nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak pernah, kayak lagu yang tadi, ku renungkan, aku mengasihi engkau Yesus. Namanya kita mengasihi Yesus, kita ya pasti merenungkan firman-Nya. Ya kan? Sama seperti saya contohnya mengasihi dosen saya atau mengasihi bos saya kan begitu. Ketika saya mengasihi dia, perintahnya dan semua apa yang disuruh pasti kita lakukan kan begitu. Nah demikian juga ketika kita mengasihi Yesus. Nah itu orang Kristen kapal selam. Orang-orang Kristen yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Nah kalau datang banjir, kalau dia cuma sekali-sekali ke gereja, nggak pernah baca Alkitab dan lain sebagainya, datang pun badai akan cepat dia itu melanda. Kok apa itu imannya itu pasti cepat apa hancur gitu. Karena apa? Nggak pernah baca Alkitab, nggak pernah merenungkan firman Tuhan, nggak pernah ke gereja. Kristen KTP, Kristen kapal selam. Bagaimana mungkin dia bisa kokoh ketika ada masalah? Jadi semacam banjir apa itu tadi, ombak dan sebagainya itu bagaikan masalah yang dihadapi. Pasti akan hancur bangunan imannya itu. Tapi kalau kita sebagai orang Kristen yang mendirikan rumah kita di atas dasar batu, artinya kokoh, kita pergi ke gereja, melayani Tuhan, baca firman Tuhan, baca Alkitab dan sebagainya, kita kokoh. Jadi ketika datang masalah, kita tidak akan goyah. Namanya sebagai orang Kristen pasti banyak masalah yang kita hadapi. Tapi kalau kita berdiri di atas dasar iman yang teguh, kita tidak akan goyah. Ya sama seperti hari ini ya, orang Inang Willy ya, Inang Willy datang dari rumah ke ibadah ini posisi jatuh katanya sekali katanya ya. Ya. Tetapi karena apa? Karena tetap berjuang karena dia percaya bahwa imannya di atas dasar batu itu bisa aja contohnya pulang lah, kembali lagi saja begitu kan.
Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan akan menolong dia, masalah apapun yang terjadi ketika dia pergi ke gereja kah, ketika di dalam kekristenannya itu, tetap dia harus kokoh. Makanya terus kita doakan nanti gereja ini akan segera berbenahkan begitu ya, supaya lebih baik lagi ke depan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya berharap kekristenan kita itu tidak hanya sebatas Kristen KTP atau Kristen kapal selam, tapi sungguh-sungguh Kristen yang mendirikan rumahnya, yang mendirikan imannya di dasar kebenaran Kristus. Yang mendirikan rumahnya di atas dasar batu, artinya mendirikan imannya itu di dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan. Supaya ketika badai masalah yang akan terjadi dalam hidup kita, kita tetap kokoh, kita tidak meninggalkan Tuhan. Karena banyak orang-orang Kristen juga, ya apalagi anak-anak muda ya, karena mungkin putus cinta lah, ya kan, putus apalah, putus jaringan kah, putus apalah gitu, banyak kan, akhirnya apa, meninggalkan Tuhan. Nah, oleh karena itu jangan karena masalah-masalah yang sepele begitu kita meninggalkan Tuhan. Saya berharap jemaat di tempat ini menjadi jemaat yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Menancapkan imannya di atas dasar Kristus. Ketika kita menancapkan iman kita di atas dasar kebenaran Kristus, apapun masalah, kita tetap berdiri teguh sampai akhir zaman. Sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya menghakimi semua dunia ini. Ya, kita sudah berada pada jalan yang benar. Tetapi tetap kita harus bertanggung jawab atas dasar iman kita itu. Apakah kita mendirikan rumah iman kita di atas Kristus atau yang lain? Ya. Karena namanya Kristen itu apa? Pengikut Kristus, ya, Kristen, ya, pengikut Kristus. Artinya kita di belakang Kristus. Kalau kita memposisikan sebagai orang yang pergi ke suatu tempat kan, berarti harus Yesus yang di depan, yang akan menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Dan kita akan ikut apa yang menjadi perintah daripada Dia. Oleh karena itu firman Tuhan ini menolong kita supaya kita semakin hari bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami senantiasa berdiri di atas dasar iman yang teguh, yaitu di atas batu, yaitu pondasi yang teguh dalam Tuhan, supaya ketika datang masalah dalam hidup kami tidak terombang-ambing, tapi kami tetap berdiri teguh sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada liturgos.